Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Selamat Baik, Pak. pagi Pak. Alhamdulillah Pak baik. Alhamdulillah baik semua. Bapak senang mendengarnya. Baik, hari ini pelajaran fisika. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, Bapak minta tolong kepada Mbak Nur Hasanah untuk memimpin teman-temannya berdoa. Monggo, Pak, Bapak Mbak Nur Hasanah dipimpin teman-teman. Baik, Pak. Mari teman-teman, sebelum pembelajaran, kita awali dulu dengan berdoa bersama. Berdoa mulai. Selesai memberi salam. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Nur Hasanah telah memimpin doa pada kesempatan kali ini. Dengan kita berdoa bersama, semoga kegiatan pembelajaran pada hari ini dapat berjalan lancar. Amin. Baiklah, sebelum kita mulai, Bapak mau mengecek kehadiran siswa di kelas ini. Siapa yang tidak hadir ya? Cucu nggak masuk Pak sama Rogandi. Oh, dua anak Pak ya? Idang juga, Pak, banyak yang gak masuk. Oh, ada sesuatu paling Mas Cucu, Mas Idang ya, sama Mas Rogadi nggak apa-apa. Ya, Nah, kita mulai aja. Jadi sekretaris dimohon dicatat yang tidak bisa hadir keterangannya apa, biar nanti dicatat. Baiklah, anak-anakku sekalian, pembelajaran pada hari ini yaitu pembelajaran fisika tentang materi fluida statis. Jadi, pada hari ini kita akan mengangkat subbab pada materi fluida statis. Sebelumnya, Bapak akan menampilkan PowerPoint dulu ya, anak-anak ya. Sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Baiklah. udah. Baik, kepada anak-anakku semuanya, boleh dilihat layar LCD di depan kelas. Yang Bapak sharekan, materi yang akan kita pelajari adalah materi yang baru, yaitu tentang fluida statis. Ada yang tahu apa itu fluida? Tahu Pak, Ya, apa, Mbak Rela? zat yang dapat mengalir. Ya, betul sekali. Fluida adalah zat yang dapat mengalir. Contohnya apa yang dapat mengalir? Air Pak, Air, Zat cair dan betul. gas. Oh iya, gas. gas. Jadi ada air dan ada gas. Jadi fluida itu adalah zat yang dapat mengalir. Contohnya air dan gas. Nah, sedangkan statis itu diam ya. Jadi fluida statis adalah kita akan mempelajari zat yang dapat mengalir pada keadaan diam. Baik, di sini Bapak akan menyampaikan KD yang akan kita pelajari pada pembelajaran hari ini. KD-nya adalah menerapkan hukum-hukum pada fluida statik dalam kehidupan sehari-hari. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai yaitu yang pertama mendefinisikan apa itu fluida, menganalisis besaran yang dimiliki fluida statis, menerapkan hukum fluida statis dalam kehidupan sehari-hari, dan menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan fluida statis dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tadi sudah Bapak tanya di awal, apa itu fluida? Fluida itu zat yang bisa mengalir. Fluida itu dibagi menjadi dua, ada fluida statis, ada fluida dinamis. Statis itu berarti diam, kemudian dinamis itu berarti bergerak. Jadi ada dua bab
pada pembelajaran fisika kelas 11. Yang pertama fluida statis, yang kedua dinamis. Sekarang sebelum ke fluida dinamis, kita akan mempelajari dulu apa itu fluida statis. Fluida statis adalah fluida yang diam. Contohnya apa? Yaitu air di dalam gelas atau air di dalam sumur. Air yang diam saja. Nah, ada beberapa besaran yang dimiliki fluida statis, yaitu tekanan hidrostatis, hukum Pascal, gaya Archimedes, dan viskositas. Khusus pada pembelajaran hari ini, kita akan mempelajari tekanan hidrostatis. Nah, Bapak ada pertanyaan kepada anak-anak. Analisis gambar berikut. Ada dua orang nih, ada cewek dua orang memakai alas kaki yang berbeda. Nah, satunya yang pakai alas sendal jepit, sering kita ngomong sendal jepit, yang satunya pakai high heel. Nah, pertanyaannya, manakah yang lebih sakit jika diinjak dengan anak yang memakai sendal atau dengan yang memakai sepatu hak tinggi atau high heel? Coba, yang mana kira-kira kalau kita keinjak dua anak ini yang lebih sakit? Ada yang bisa jawab? High heel, Yang Pak. sepatu ya, Pak. Sepatu high heel ya, Mas Norsalia? Iya, Pak. Saya pernah pakai, cuman sakit, Pak, kaki saya. Iya, betul. Betul sekali. Jika diinjak oleh dua orang ini, kita akan lebih sakit yang oleh pakai sepatu high heel. Pertanyaannya kenapa? Karena menusuk, Pak. Ya, menusuk. Kakinya, Pak. Tajam, Pak, bawahnya. Nah, bawahnya tajam. Betul sekali, bawahnya tajam. Kemudian kalau sendal kan dia datar. Nah, ini salah satu konsep dari tekanan. Jadi tekanan itu yang mempengaruhinya adalah permukaan yang menyentuh suatu benda. Semakin kecil, maka tekanannya akan semakin besar. Buktinya apa? Ketika diinjak oleh permukaan yang lebih kecil, kita akan terasa sakit. Seperti itu. Nah, ini adalah rumusnya. Rumus dari penerapan kemarin. Penerapannya adalah P sama dengan F dibagi A. P itu tekanan sama dengan gaya dibagi luas penampang. Gaya itu apa? Gaya itu adalah berat si anak. Dua anak tadi. Alas A itu apa? Adalah luas permukaan yang menyentuh tanah atau permukaan. Kalau tadi karena kita contohnya diinjak, berarti yang menyentuh kulit kita. Seperti itu konsep dasar tekanan. Bisa dipahami ya anak-anak ya? Bisa, Pak. Ya, baik, Bisa, terima kasih. Baik, tolong nanti kita amati video YouTube ya. Ada linknya. Di sini adalah tentang kita lihat. Terlihat atau tidak? Belum, Pak. Belum ya. Belum bergerak, Pak. Coba Baik, diklik, Pak. Play-nya kalinya, Pak. Bapak stop dulu share-nya yang ini. Share screen. Sudah ya? Terlihat ya? Iya, Pak. Silahkan disimak sebentar. Baik, cukup mungkin ya. Tadi ada berita tentang
jebolnya tanggul ya, anak-anak ya. Lihat ya tadi ya. Nah, Iya, Pak. itu permasalahan pertama yang akan kita angkat. Pertanyaannya, mengapa tanggul bisa jebol? Bagaimanakah desain tanggul tersebut? Dan bagaimana seharusnya desain tanggul tersebut? Yuk, yang pertama, ada yang tahu nggak kok bisa sih tanggul bendungan jebol tadi? Karena sudah tidak kuat menahan, Pak. Oh ya, jadi tanggulnya tidak kuat menahan aliran air, tidak kuat menahan tekanan air ya, Mas Nur Salih Iya, ya. Pak. Oh, yang Iya, lain betul, ada Pak. lagi? Airnya makin banyak, Pak. Oh ya, airnya makin banyak, betul Mbak Eti. Semakin banyak air yang ditampung tanggul, maka tekanannya akan semakin tinggi sehingga tanggul tidak menahan, tidak sanggup menahan. Ada lagi yang lain? Cukup mungkin ya. Nah, di sini kenapa tanggul bisa jebol itu permasalahan pertama. Baik, ini permasalahan yang kedua. Nah, di sini ada dua keadaan. Satunya donor darah sebelah kiri, sebelah kanan adalah sedang diinfus. Perhatikan letak kantong darah dan kantong infus. Mengapa letaknya berbeda? Kantong darahnya di bawah, infusnya di atas. Baik, untuk menjawab dua permasalahan yang akan kita angkat, silahkan anak-anak ngeklik link Padlet yang sudah Bapak share di Classroom ya. Silahkan di-share, utarakan pendapat kalian, apa saja pendapat kalian tentang permasalahan. Bapak kasih waktu 1 menit ya untuk mengisi. Silahkan dibuka HP-nya untuk menjawab dua permasalahan. Silahkan. Siapa? Ya. Sudah? Satu lagi, Pak, belum. Oh ya, Bapak tunggu. Sudah? Sudah, Pak. Oh ya, baik. Terima kasih. Terima kasih anak-anak sekalian telah berdiskusi di Padlet, mengutarakan jawaban dari permasalahan awal. Kita lanjut. Untuk memecahkan permasalahan itu, tadi jawaban awal kita simpan. Nah, di sini Bapak akan membagi kalian ke dalam beberapa kelompok. Nah, Bapak bagi kelompoknya secara heterogen ya. Bapak sudah ada list kelompoknya. Silakan dicek di Classroom di HP kalian. Silahkan berkelompok. Sudah berkelompok? Sudah, Pak. Baik, Sudah, silahkan Pak. LKPD-nya. Sudah Bapak share juga LKPD-nya di grup Classroom kalian. Sambil dilihat, kemudian Bapak akan sedikit menjelaskan tentang praktikum tekanan hidrostatis untuk menjawab permasalahan di depan tadi. Nah, nanti dirangkai alatnya seperti ini. Jadi ada selang, nanti silahkan dirangkai ya. Saat memasang alat praktikum, Bapak akan menilai kreativitas kalian, kerapihannya, siapa saja yang melakukan hal-hal yang bagus. Kemudian nanti kita praktek. Silahkan, di sini ada penggarisnya ditaruh di sini. Kemudian ada selang, selangnya dikasih cairan yang sudah disediakan. Kemudian dimasukkan cairannya. Di sini ada corong. Corongnya dimasukkan. Di sini ada tampungan air. Diberi air garam. Ada dua air yang ada di tampungan putih ini. Ada air biasa
dan air garam. Nah, nanti si corongnya ini silahkan di LKPD ada datanya. Kalian berapa senti? Pertama, jangan dalam-dalam, ada di permukaan, ada boleh 3, boleh 4 kedalaman yang berbeda. Nah, setiap kedalaman berbeda, kalian perhatikan kenaikan air yang berada dalam pipa U di sini. Nah, semakin dalam, cek lagi kenaikannya berapa senti. Semakin dalam, kemudian terus. Selanjutnya, itu pakai air biasa ya. Selanjutnya diganti pakai air garam. Diganti pakai air garam, kemudian sama perlakuannya dimasukkan. Nah, catatlah di LKPD, kemudian jawablah pertanyaan di LKPD, kemudian berilah kesimpulan tentang praktikum kalian. Baik, untuk praktikum Bapak kasih waktu 30 menit. Kemudian nanti akan Bapak minta satu perwakilan untuk presentasi. Bisa dimengerti ya anak-anak ya? Bisa, Bisa, Pak. Pak. Ya, baik. Silahkan dimulai untuk praktikumnya. Nah, dalam praktikum silakan bekerja. Di sini Bapak akan menilai kinerja kalian. Semuanya dinilai, keaktifan kalian dinilai, sehingga akan jadi tolak ukur nilai kalian. Silahkan. Sudah anak-anak ya? Satu lagi, Pak. Ini tadi tumpah airnya, Pak. Oh iya. Buruan ya, waktunya sebentar lagi habis. Iya, Pak. Sudah mungkin ya? Alhamdulillah sudah, Pak. Baik, Sudah, Pak. baik. Untuk presentasi Bapak silakan minta perwakilan satu anak ke depan. Hasilnya seperti apa? Mbak Rela mungkin sebentar saja nggak apa-apa. Ya, Pak. Ya. Jadi kesimpulan yang didapatkan dari kelompok kami adalah bahwa kedalaman mempengaruhi tekanan hidrostatis, Pak. Jadi semakin dalam, tekanan hidrostatisnya semakin besar, Pak. Oh iya iya iya. Iya. Oh oke ya betul sekali kesimpulan yang didapat. Jadi semakin dalam suatu semakin dalam pada air, permukaan air, tekanan hidrostatisnya semakin besar. Dibuktikan corong yang semakin dalam, anak-anak yang lain juga tadi ya? Iya, Pak. Ya, betul. Pak. Semakin dalam, Alhamdulillah. tekatannya semakin besar. Kemudian antara air garam, air biasa lebih besar mana? Lebih besar air garam, Pak. Pak.
Air garam. Lebih besar air Garam. garam. Betul. Jadi ada dua variabel, kedalaman dan jenis Masa jenis. airnya, Masa jenis, masa Pak. Masa jenisnya. jenis ya, Pak ya? Betul, betul sekali. Beri tepuk tangan bagi praktikum kalian hari ini. Baik, luar biasa sekali. Itu adalah kesimpulannya. Berarti tadi kedalaman mempengaruhi tekanan hidrostatis dan kemudian masa jenis satu lagi gravitasi, apa kedalaman, benar OGH atau gravitasi. Nah, pemecahan masalahnya sehingga tanggul yang baik semakin dalam permukaan air semakin besar, sehingga gimana? Tanggulnya di dalam, di dasar harus lebih tebal. Begitu ya? Lebih kokoh ya, Pak? Nah, lebih tebal dan lebih kokoh, benar. Kenapa? Karena di dasar tanggul hasil percobaan yang kita lakukan semakin dalam, semakin besar tekanannya. Hal itulah yang membuat bendungan atau tanggul permasalahan di awal itu jebol. Paham ya? Paham, Baik. Pak. Terima kasih, bagus sekali. Pembelajaran hari ini kesimpulannya sudah kita bisa dapatkan. Kemudian kenapa infusnya tadi di atas? Karena tekanannya juga berbeda. Semakin dalam, tekanannya semakin tinggi, sehingga untuk mengalirkannya membutuhkan gravitasi juga. Semakin tinggi ketinggian, itulah yang akan semakin tinggi. Baik, itulah pelajaran kita pada hari ini. Kemudian kita akan mengadakan refleksi pembelajaran. Mohon diklik link Padlet di grupnya. Nanti diisi ya anak-anak ya. Ada 5 pertanyaan. Silahkan diisi. Kemudian untuk penugasan sudah Bapak upload tugas kalian di Classroom. Nanti silahkan diisi semuanya. Kemudian diupload paling lambat besok. Soalnya besok harus Bapak koreksi, harus Bapak cek. Yang nilainya bagus akan ada pengayaan, yang kurang bagus akan ada remedial. Gimana? Paham semua anak-anak pembelajaran hari ini? Paham, Pak. Ya, Pak. Baik, terima kasih semuanya. Alhamdulillah pembelajaran dari awal sampai akhir telah selesai. Bapak minta tolong kepada Mbak Nur Hasanah kembali untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini. Silakan Mbak Nur. Baik, Pak. Dan hari ini kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas pembelajaran hari ini. Sampai ketemu pembelajaran selanjutnya. Pembelajaran selanjutnya Bapak kasih bocoran sedikit. Nah, next. Ini tentang alat apa? Rahasia. Besok kita akan praktikum, ini masih fluidastatis, cuman hukumnya yang berbeda. Baik, untuk hari ini cukup. Bapak ucapkan terima kasih banyak. Bapak akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih juga anak-anakku.